Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak guru sekalian, ini tutorial terkait aplikasi si admin guru smart, yang mana aplikasi ini sudah memuat CP/TP/ATP, modul ajar, Protak Prosem, template-nya ya, jurnal harian, LKPD Deep Learning, modul kokurikuler, dan contoh bank soal atau asesmen. Nah, ini bisa diedit ya, Ibu dan Bapak, karena nanti hasil unduhnya itu dalam bentuk MS Word. Nah, baik, sebelum kita mulai tutorial menggunakan aplikasi si admin Guru Smart, pertama-tama Ibu dan Bapak wajib ya laptopnya atau HP-nya terpasang akun Google. Jadi akun Google seperti ini harus sudah tertaut atau terpasang di laptop Bapak Ibu. Karena aplikasi si admin Guru Smart ini terintegrasi dengan Google Canvas Gemini ya, Ibu dan Bapak. Maka wajib harus tertaut atau terpasang akun Google-nya di laptop atau di HP Ibu dan Bapak guru sekalian. Jadi cirinya seperti ini sudah terpasang akun Google seperti punya saya ini. Kalau belum, silahkan tambahkan akun atau pasang akun gitu ya, seperti itu. Karena sudah, saya close saja. Maka kita langsung tempelkan link aplikasi si admin Guru Smartnya di sini. Kita copy ya, ceritanya gitu. Kemudian di copy di browser seperti ini, di enter saja ya, Ibu dan Bapak, di enter seperti ini. Kita tunggu beberapa detik, maka nanti akan muncul di beranda ya di sini aplikasi si admin Guru Smartnya. Nah, ini sudah muncul. Ini menu-menunya ya, Ibu dan Bapak, menu-menunya. Silahkan Ibu dan Bapak mulai input ya, satu persatu. Misalnya kita mulai dari CP/TP. Kita klik saja. Di sini kita klik sampai muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu enggak mesti ngetik ya, karena ini sudah terintegrasi dengan AI yang merujuk ke CP 46 tahun 2025. CP terbaru ya. Tinggal klik saja CP-nya, cari CP 46 2025 ya. Nah, nanti akan muncul di sini. Tapi sebelum ini, mohon maaf, kita isi dulu ininya, nama gurunya ya. Misalnya nama gurunya di sini Sahabat Bir. Kemudian nama sekolah SD Merdeka. Ntar ini ada treble ini. Merdeka 02 misalnya. Kelasnya jenjangnya ya, misalnya SD atau SMP boleh, silahkan. Kelas 6 misalnya. Semester genap, kemudian mapel IPAS misalnya. Nah, 8 dimensinya Bapak Ibu pilih, boleh dimunculkan semua, boleh juga tidak. Kalau saya munculkan semua aja ya. Kemudian pilar KBC-nya dihilangkan kalau di bawah naungan dinas ya, atau Kemdikdasmen. Tapi kalau di Kemenag silahkan munculkan, karena ini khusus untuk Kemenag. Nah, kemudian kalau sudah, anggap ya, kita ulangi, ini kita hapus lagi. Kan sudah identitasnya ya, sudah kita input. Kemudian kita pilih menu CP/TP seperti ini. Klik di sini, kemudian pilih cari CP 46 2025 sesuai dengan kelas atau jenjang yang sudah kita input di menu identitas ini ya. Di bagian tadi yang di sini. Identitas dasar. Nah, ini kan sudah kita isi. Nah, ini sudah muncul Ibu dan Bapak. Apakah ini sesuai? Misalnya CP IPAS kelas 5, kelas 6 ya, tadi untuk kelas 6. Fase cek kelas 6. Nah, ini sudah sesuai ya jenjangnya SD. Kita generate. Nah, kita generate. Kemudian tunggu beberapa detik, nanti akan muncul di bawahnya di sini ya.
Jadi seperti itu, sangat mudah insya Allah Ibu dan Bapak. Kita tunggu. Begitu pula Ibu dan Bapak yang lainnya ya, modul ajar, prosem, jurnal harian, LKPD, modul kurikuler, bank soal, caranya mirip seperti itu ya. Untuk pengisian identitas sambil menunggu hasil jandret ya, cukup sekali di awal ya, menu identitas ini cukup sekali di awal. Selanjutnya Ibu dan Bapak tinggal klik menu-menu ini, input seperti tadi ya. Kalau tadi kan nggak ada inputan di menu input ya, karena langsung terintegrasi CPTP-nya dengan cari CP 46/2025 via AI gitu. Tapi kalau di modul ajar Prota ini ada yang mesti diinput. Oke, ini sudah ya ceritanya tuh seperti ini. Ini hasilnya, hasil generate CPTP dari aplikasi ini ya, merujuk ke CP terbaru 46 tahun 2025. Nah, kalau sudah unduh ya, klik unduh. Nah, maka nanti akan mengunduh. Nah, silakan Ibu dan Bapak buka di hasil download ya. Hasil download, ini bentuknya MS Word, bisa diedit kalau ada yang kurang sesuai. Misalnya identitas atau yang lainnya. Jadi silahkan diedit ya. Nah, ini bisa diedit Ibu dan Bapak kalau ada yang tidak sesuai atau kurang dan seterusnya. Nah, itu ya, ini baru CPTP. Nah, ini bisa diedit. Nah, kita kembali ke aplikasinya. Nah, tadi kan baru CPTP, ATP. Nah, sekarang modul ajar. Nah, modul ajar ini karena kita kelasnya kelas 6 identitasnya, maka sesuaikan mapelnya mapel atau materi sesuai mapel. Karena tadi mapelnya IPS, kita contoh ekosistem gitu ya. Karena di mapel IPS kelas 6 itu ada materi ekosistem, kita tuliskan ekosistem gitu ya. Kebutuhan muridnya silahkan Bapak Ibu tuliskan, boleh juga tidak ya. Misalnya lebih spesifik ekosistem laut misal. Nah, kita klik saja. Kalau kebutuhan murid ini opsional ya, tidak wajib diisi. Tapi kalau misalnya memungkinkan diisi, silakan diisi. Kalau materi pokok wajib ya Bapak Ibu. Kalau sudah klik susun modul, maka akan muncul, akan mengenerate ya beberapa detik atau bahkan menit tergantung kompleksitas daripada isi modulnya, nanti akan muncul di sini. Jadi sangat mudah ya Ibu dan Bapak. Tinggal input materi pokok sesuai mapel dan kelas. Nanti klik buat atau generate, nanti akan mengenerate ya, prosesnya ada di sini, di sebelah kanan ini. Kalau sudah berhasil akan muncul dan tinggal klik unduh versi dokumen MS Word. Dan itu bisa diedit ya oleh Ibu dan Bapak guru. Kita tunggu, karena modul ajar ini lebih kompleks, lebih banyak isinya, sehingga butuh beberapa detik ya, bahkan menit. Nah, ini sudah muncul Ibu dan Bapak. Ini modul ajarnya, kita tarik ke bawah, tuh identitasnya ya kan, IPAS kelas 6, kemudian materinya ekosistem laut gitu ya. Nah, ini bentuknya sudah muncul ya. Sudah muncul. Silahkan Ibu dan Bapak ini bisa diedit kalau ada yang kurang atau yang mesti ditambahkan, tinggal klik unduh modul. Sama seperti CPTP tadi, tinggal dibuka di dokumen atau hasil unduh. Nah, nanti seperti ini. Ini bisa diedit ya Ibu dan Bapak, bisa diedit karena di MS Word. Seperti ini, sama ya seperti CPTP tadi, caranya gitu. Tapi isinya berbeda tentu ya, karena ini modul ajar, kalau tadi hanya CPTP. Seperti itu. Nah, ini sudah untuk CPTP. Begitu pula Prota Prosem. Kalau Prota Prosem ini langsung generate ya. Langsung generate sesuai dengan input identitas, nanti akan mengenerate. Klik aja generate. Karena ini sudah terintegrasi dengan identitas yang Ibu Bapak isi, baik mapel maupun kelasnya gitu.
maka tidak perlu input. Termasuk CPTP, Protaprosem. Yang input itu modul ajar tadi materi pokoknya saja. Gitu ya Ibu dan Bapak. Kita tunggu beberapa detik atau bahkan 1 menit. Dia akan muncul di sini. Tentu kalau ada yang kurang Bapak Ibu bisa edit ya. Ini hanya template dasar gitu Ibu dan Bapak yang insya Allah membantu Ibu dan Bapak. Karena hasil unduhnya dalam bentuk MS Word bisa diedit. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah muncul Protaprosemnya. Nah, ini ya kan. Alokasi waktunya di sini mungkin ada yang berbeda gitu kan. Karena namanya juga AI ya, butuh koreksi. AI itu tidak 100% kan tepat gitu Bapak Ibu. Karena buatan manusia juga. Silahkan Bapak Ibu koreksi. Diedit di MS Word-nya. Karena bisa diunduh tuh, bisa unduh. Kemudian buka di MS Word seperti modul ajar juga tadi. Protaprosemnya ini nanti diedit ya, disesuaikan, dilengkapi. Kita next ke jurnal harian guru. Nah, jurnal harian guru ini tentu menyesuaikan harian kegiatan harian Ibu Bapak di kelas. Misalnya Bapak Ibu ada catatan-catatan penting, rekaman terkait pembelajaran, silahkan tuliskan di sini. Nanti akan dibantu dinarasikan oleh aplikasi ini. Misalnya pada hari ini ya, kejadian atau capaian yang didapatkan oleh siswa. Misalnya dari 50 anak gitu ya. Dari 50 anak atau siswa, 30 atau 40 anak sudah memahami materi ekosistem laut. Sedangkan sisanya 10 anak belum memahami. Misal ini contoh saja ya Bapak Ibu. Boleh dengan isi atau kejadian yang lain, baik itu capaian, temuan gitu ya, ataupun yang lain. Kita generate. Kita klik generate. Nanti akan muncul di sini ya. Sama ini lagi proses. Kita tunggu saja. Begitu pula LKPD, modul kurikuler, bank soal gitu ya Ibu dan Bapak. Caranya sama. Jadi ada materi yang di-input. Nah ini sudah ya. Udah tuh. Seperti ini. Dinarasikan temuan tadi. Kalau saya kan bentuknya temuan ya. Atau capaian boleh. Nah ini nanti dinarasikan oleh aplikasi ini. Dalam bentuk jurnal harian guru saat mengajar ya. Jadi ini di-input per hari tentunya ya. Bisa diunduh dan bisa diedit. Kemudian LKPD. Kita ngebut ya Ibu dan Bapak karena kapasitas rekamannya terbatas. LKPD di sini sangat mudah ya. Hanya menuliskan materi pokoknya apa gitu ya. Karena ini mapelnya IPS tadi ekosistem laut ya. Materi khususnya ekosistem laut. Ya udah ekosistem laut saja gitu ya. Buat LKPD. Buat LKPD. Nah, nanti mengenerate di sini. Ini lagi proses ya. Cukup sekali klik. Diklik ya, Ibu dan Bapak tadi klik sekali nanti muncul di sini. Ini lagi proses, ditunggu beberapa detik. Ingat diklik ya, kalau nggak diklik nggak bakalan mengenerate. Nah, ini lagi proses ya. Karena saya tadi merasa sudah mengklik ini gitu. Ditunggu beberapa detik. Nanti akan muncul di sini. Oke, kita tunggu. Nah, LKPD ini kompleks seperti modul ajar, maka agak lama ya, butuh 1-2 menit. Nah, ini sudah ada hasilnya. SD Merdeka 02, SD, jenjang IPAS. Nah, karena ini ekosistem laut, maka proyeknya juga menyesuaikan ya, ada kaitan dengan air gitu kan ya, kualitas air seterusnya kan laut
Itu ada kaitan dengan lingkungan dan air. Nah, ini sudah muncul. Ini bisa diedit ya, karena bisa diunduh dalam bentuk MS Word, sama seperti yang lain. Oke, kita next ke modul kokurikuler. Nah, modul kokurikuler di sini, ini ada jenis pendekatan. Ibu Bapak pilih, apakah pendekatannya yang dipilih adalah 7 KAIH ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau lintas disiplin ilmu, MAPEL ya, atau bentuk kokurikuler lainnya. Kita pilih misal contoh 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini temanya. Ibu dan Bapak, ini tema sudah disesuaikan dengan panduan kurikuler terbaru versi 2025, dan ada versi custom ya, atau input manual sesuai dengan karakteristik dari satuan pendidikan. Kita pilih misalnya contoh yang ada di sini ya, pilihan temanya. Misalnya terkait dengan kearifan lokal. Contoh aja ya, kearifan lokal. Misalnya kearifan lokal ini, misalnya kita makanan khas ya. Kearifan lokal itu misalnya makanan khas. Misal ya, contoh ya. Makanan khas, contohnya misalnya apa nih di sini, misalnya sate bandeng boleh. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh sesuaikan. Nah, susun modul kurikuler. Jadi sesuai dengan tema yang Ibu Bapak pilih dan pendekatan. Ini secara sistem ya. Aplikasi akan membantu menyusunkan. Bapak Ibu tinggal klik saja ya. Beberapa detik atau menit akan muncul di sini. Kita tunggu. Judul kegiatannya harus spesifik ya Ibu Bapak ya, sesuai tema. Tentu disesuaikan. Nah, ini hasilnya alhamdulillah 1 menit sudah muncul. Nah, ini terkait dengan budaya kearifan lokal. Nah, Bapak Ibu, silahkan, ini sudah sesuai panduan Beskap terbaru yang 2025 itu ya, kurikuler. Ini rasionalnya. Nah, ini merujuk ke 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kearifan lokalnya tadi terkait dengan ini ya, makanan khas sate bandeng. Nah, ini nanti ada kaitan di situ di dalamnya. 8 DPL-nya juga muncul, alokasi waktu. Nah, di sini nanti akan makanan khas daerah ya. Misalnya sate bandeng. Nah, di sini akan muncul ya Bapak Ibu ya. Tuh. Sesuaikan dengan tema dan ini ya. Tema, satu lagi judul kegiatan dan pendekatannya. Nah, ini sudah berhasil. Silahkan Ibu Bapak unduh. Kemudian edit ya kalau ada yang tidak sesuai atau kurang sesuai. Tinggal tambah kurangi. Yang terakhir, bank soal. Nah, bank soal ini silahkan Bapak Ibu cukup input materi babnya. Misalnya tadi ekosistem laut ya, ekosistem laut gitu ya. Nah, tinggal generate soal. Nah, ini soalnya soal hot ya. High ordinary thinking skill ya. Pendekatan soal yang berpikir tingkat tinggi gitu, hot. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Nanti akan mengenerate soal-soal hot terkait dengan materi pokok ekosistem laut MAPEL IPS kelas 6 fase C di jenjang SD. Ini contoh ya, bisa disesuaikan dengan jenjang MAPEL materi yang Ibu Bapak ampuh. Oke, kita tunggu beberapa detik, akan muncul di sebelah kanan ini seperti yang lainnya. Nah, ini sudah. Kayaknya enggak lebih dari 1 menit ya. Nah, ini soalnya Ibu dan Bapak. Berikut adalah 5 soal hot. Nah, karena ini penggunaannya untuk asesmen formatif gitu ya, maka bank soal ini menyesuaikan kisi-kisinya gitu ya dengan tema atau materi pokok yang kita input. Nah ini ininya di sebelah, kita lihat dulu di sebelah
Kiri ini adalah soalnya. Soalnya bentuknya narasi ya, narasi yang high ordinary thinking skill, artinya narasi soal yang dibuat secara berpikir tingkat tinggi ya. Kemudian kunci jawabannya di sebelahnya, berikut penjelasannya. Nah, sebelahnya lagi adalah kaitan dengan 8 DPL-nya gitu. Ini terkait dengan DPL yang mana gitu ya. Misalnya penalaran kritis, kreativitas. Nah, nanti tiap-tiap nomor itu akan dijelaskan ya. Ini hanya ada 5 soal ya. Ingat Bapak Ibu ya, ini 5 soal yang sifatnya high ordinary thinking dalam bentuk soal narasi hot gitu ya. Jadi bukan PG tapi esai hot seperti itu. Dan lebih untuk ke asesmen formatif ya Ibu Bapak ya. Terus bagaimana kalau kepengen membuat soal-soal untuk sumatif gitu ya, PG, bergambar seterusnya. Itu khusus aplikasi soalnya beda lagi, bukan di si admin Guru Smart ini ya. Kalau pengen lebih spesifik soal, itu ada namanya aplikasi aplikasi generator soal otomatis. Nah, itu nanti akan khusus spesifik komplit ya terkait soal baik asesmen formatif maupun sumatif. Kalau ini hanya sumatif dan bentuknya soal narasi hot gitu ya. Baik, itu saja mungkin Ibu dan Bapak, sama ini bisa diunduh, bisa diedit ya kalau ada yang kurang. Baik, itu saja Ibu dan Bapak. Sekali lagi kami ingatkan, pertama harus terpasang akun Google. Karena kalau nggak terpasang akun Google tidak bisa mengenerate alias kosong. Kedua, jangan lupa inputkan identitas ya sebelah kiri bawah ini, nama sekolah gitu ya, kemudian SD, mapel ya, kalau materi nanti di bagian sub-sub menunya. Kemudian pilih 8 DPL-nya. Saran saya 8 DPL-nya semuanya ikutkan, kecuali 5 pilar KBC karena ini khusus untuk madrasah di Kemenak. Kalau untuk jenjang sekolah dasar SMP, pilih 8 DPL. Kalau sudah, saya review lagi ya, sekali lagi. Bapak Ibu tinggal klik menunya, diisi ya. Kalau CP, TP, dan Prota, ini langsung klik cari CP. Nah, nanti ngegenerate sendiri. Begitu pula Prota, langsung klik saja. Tapi yang lainnya modul ajar ya, inputkan materi pokoknya ya. Kemudian jurnal juga sama, capaian kejadiannya, capaian atau kejadian. LKPD juga sama, topik atau materi pokoknya. Modul kokurikuler sama, judul atau topiknya diisi, temanya dipilih, kemudian sama pendekatannya. Terakhir bang soal, ini tinggal input topik atau materi pokok, tinggal genre. Gampang ya Bapak Ibu ya. Sama polanya, setiap habis mengenerate beberapa detik atau menit, klik unduh soal, klik unduh modul, klik unduh LKPD ya. Bapak Ibu tinggal lihat di bagian hasil unduh, kemudian bisa diedit di MS Word. Karena hasil unduhnya MS Word. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat aplikasi ini karena rekaman kita terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.